akan mengalami growth yang stronger, pertumbuhan yang kuat. Amin. Saya ulangin nggak salamnya? Kesel kan tadi jawab salamnya nggak sepakat? Ulangin ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mitra hebat wabarakatuh. SR12 dari jawab salamnya itu adalah suara karakter pebisnis yang siap mengalami pertumbuhan. Ya, oke. Tadi sekilas saya sudah melihat ya, sudah hadir dari Sumatera sudah ada, kemudian dari Pulau Jawa sudah ada, dari Sulawesi sudah ada, dari Kalimantan juga sudah ada. Dari Papua saya belum lihat nih, sudah hadirkah belum ini dari Papua? Belum ya. Oke. Oh, dari Tanah Bumbu ya. Tanah Bumbu ini Batu Licin Kalimantan Selatan, tetangganya Haji Syam nih. Ya. Ya. Baik. Teman-teman semuanya, saya anggap semuanya teman ya. Saya anggap semuanya teman-teman semuanya karena saya kira kita sepantar, kita sumuran lah. Ya, kita sumuran, kurang lebih kita hanya beda 1-2 tahun aja. Jadi izinkan saya memanggil rekan-rekan semuanya ini dengan teman-teman ya, teman-teman mitra SR12 nasional dari Sabang sampai Merauke. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Oke. Alhamdulillah di siang hari yang penuh barokah ini insya Allah kita akan bersama-sama sharing, belajar tentang makna dari sebuah pertumbuhan dan bagaimana caranya supaya bisa tumbuh. Ya, jadi sesuai dengan judul materi pada siang hari ini yaitu growth stronger. Jadi tumbuh lebih kuat. Jadi yang sudah tumbuh itu posisinya begini. Nah, gimana caranya yang sudah seperti ini tetap berada di sini, bahkan lebih tumbuh lagi. Nah, ini yang dinamakan dengan growth stronger. Hari ini omsetnya 1 juta, besok nggak boleh 800.000. Minimal tetap di 1 juta, bahkan lebih menjadi 2 juta. Bulan ini 100 juta, bulan depan nggak boleh 100 juta lagi, harus lebih dari 100 juta. Tahun 2024 3 miliar, tahun 2025 nggak boleh lagi 3 miliar, harus lebih dari 3 miliar. Nah, inilah yang dinamakan dengan growth stronger. Oke, baik teman-teman semuanya, mitra-mitra SR12 dimanapun berada, ada baiknya kita mulai sharing session kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah ya. Oke, ini dapat lebih diputarkan jadwal itu lagi ya. Entahlah ya dek. oke. Oke, aman. Oke, sebelum saya masuk ke materi slide-nya ya, ke slide materinya, saya mau tanya dulu nih. Di sini ada Ibu Anita Riani. Assalamualaikum Ibu Anita. Assalamualaikum Ibu Anita. Ya, alhamdulillah Ibu Anita di mana Bu? Ibu Anita. Meletus balon hijau. Bu Anita di mana Bu Anita? Oke, mungkin kendala teknis ya, boleh saya mau nanya ke Ibu
Sebentar nih, saya mau cari nih. Hari ini hari Kamis yang hurufnya diawali dari huruf K. Oke, Ibu Fitri dari Demak. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam, Coach. Oke, Bu Fitri di Demak ya, Jawa Tengah. Ya, Sudah berapa lama Bu bergabung di SR12? 2 tahun, Coach. 2 tahun. Sekarang level kemitraannya adalah Agen, alhamdulillah. agen. Alhamdulillah 2 tahun ya sebagai agen. Alhamdulillah. Nggak perlu risau karena ada agen yang sudah lebih dari 2 tahun. Betul. Ya, tapi nggak boleh nyaman juga karena 2 tahun sebagai agen sudah terlalu lama. Baru Kak, Coach. Agennya itu baru 3 bulan. Oh gitu, oh, alhamdulillah. Berarti memang berkarir dari reseller ya. Dari reseller, Marketer. kemudian dari marketer bahkan. Dari Iya. marketer, kemudian menjadi reseller, kemudian menjadi subagen, dan saat ini 3 bulan yang lalu resmi menjadi agen. Oke, Bu Fitri ini merupakan salah satu contoh dari sebuah pertumbuhan yang terjadi di dalam bisnis SR12. Berangkat dari marketer, mengumpulkan keuntungan sedikit demi sedikit, kemudian keuntungannya sudah terkumpul dijadikan modal untuk membeli produk pertamanya sebagai reseller, kemudian naik menjadi reseller, aktif lagi berjualan, aktif lagi berbisnis, kemudian mengumpulkan lagi disiplin dalam keuangannya sehingga terkumpul modal untuk bisa menjadi subagen. Kemudian subagen dengan modal yang lebih besar lagi, berbisnis lagi, aktif lagi, berjualan lagi, mencari mitra lagi, sehingga terkumpul lagi modal untuk menjadi agen. Yes, this what people said, growth. Inilah yang orang-orang bilang dengan pertumbuhan. Ya, alhamdulillah saya ucapkan selamat kepada Bu Fitri dan kita doakan bersama-sama kepada Bu Fitri dari Demak. Semoga Allah ijabah doanya untuk Bu Fitri segera menjadi distributor utama SR12 Demak. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Makasih, baik, terima Coach, yang kasih Bu semuanya. Fitri. Ya, oke, baik teman-teman semuanya, kita masuk kepada materinya yaitu growth stronger. Oke, is my slide shown already? Cindy? Done? Oke. Oke, baik. Rekan-rekan semuanya kenalan dulu yang belum kenal ya. Yang kenalannya nggak usah lama-lama, teman-teman bisa panggil saya Coach Syah ya, dengan judul Growth Stronger with SR12, jadi tumbuh lebih kuat bersama SR12. Bersama SR12 Herbal Skincare, mari membangun kesuksesan yang berkelanjutan. Kenapa di sini disampaikan membangun kesuksesan yang berkelanjutan? Rekan-rekan, teman-teman semuanya yang saat ini kondisinya sedang loyo, saya doakan yang saat ini sedang loyo, loyonya sampai siang ini aja. Ya. Jadi loyonya sampai siang ini aja. Setelah siang ini, nanti setelah Zoom-nya selesai, sudah tidak boleh lagi menjadi mitra yang loyo. Karena apa? Karena kita harus membangun kesuksesan yang berkelanjutan. Teman-teman semuanya, ketika teman-teman ingat, coba loh untuk mengingat kemudian bagaimana saya memulai bisnis SR12, bagaimana saya memulai karir saya di SR12, kenapa saya terjun menjadi pebisnis SR12, kenapa saya berada di tengah-tengah SR12. Oh iya, karena dulu saya sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kemudian saya bertemu dengan SR12. Alhamdulillah kesulitan ekonomi ini sudah selesai. Lantas apa yang harus dilakukan ketika goals yang awal tadi sudah tercapai? Apakah stop di situ? Apakah berhenti di situ? Nah, teman-teman semuanya, inilah yang dinamakan dengan kesuksesan yang tidak berkelanjutan. Ketika punya goal satu, goalsnya sudah tercapai, apa yang ada di pikirannya? Yang ada di pikirannya adalah
Alhamdulillah, saya Karena kita bersyukur habiskan sama karena donor. goal saya Ini sudah orang tercapai, karena donor impian saya sudah alihkan ke tercapai. Akhirnya apa yang BHA. terjadi? Ya sudah, bisnis SR12-nya apa adanya aja. Nggak Ekonomi saya jadi. sudah Dia bagus, maunya itu utang aja. saya sudah terbayar, Gitu. rumah Jadi saya wes. sudah Alhamdulillah. Ini kan masih terbangun, lama Pak mobil itunya. saya sudah terbeli. Masih berapa itunya? 27. Masih lama. Oke, thank you. Rumah saya sudah terbangun, motornya sudah kebeli, anak sudah masuk sekolah, semuanya sudah aman semuanya. Keuangan dapur semuanya sudah beres. Apakah itu tujuan bisnis kita? Apakah hanya selesai di situ? Terlalu sempit teman-teman semuanya jika goals bisnis kita hanya di situ. Maka membangun kesuksesan yang berkelanjutan adalah kembali kepada moto SR12, yaitu menebar manfaat seluas-luasnya. Ingat, ketika dulu kita sulit makan, maka ada kawan kita yang traktir makan. Ketika kita sudah punya uang 100.000, kita bisa traktir 2 orang kawan kita untuk makan bersama kita. Ketika kita sudah punya uang 1 juta, kita bisa traktir 10 orang, 15 orang, 20 orang kawan-kawan kita. Ketika kita sudah punya uang 10 juta, kita bisa traktir 1 kelas. Ketika kita sudah punya uang 100 juta, kita bisa traktir 3 yayasan. Ketika kita sudah punya uang 1 miliar, niscaya tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita, orang-orang kesusahan yang ada di sekitar kita, itu tidak ada lagi yang merasakan yang namanya kelaparan. Sudah tidak ada lagi yang namanya bingung anak saya nanti sekolahnya bagaimana. Sudah tidak ada lagi yang bingung bagaimana nanti bayar sekolah. Panjang. Panjang. Masih panjang sekali. Masih panjang sekali goalsnya. Maka saya sampaikan tadi bahwa sangat sempit jika makna sukses atau goals selesai dalam hal materi. Semoga dengan wasilah Ramadan ini dan wasilah SR12 ini teman-teman dengan wasilah Ramadan dan SR12 ini teman-teman ini benar-benar bisa mengimplementasikan moto daripada SR12. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau sudah tahu motonya adalah menebar manfaat seluas-luasnya, kalau sudah bangun satu rumah, ya jangan berhenti. Keep on going. Tetap lanjut nih bisnisnya nih. Kenapa? Karena saya harus menebar manfaat lebih luas lagi. Ya. Kemudian ketika mobil satu sudah terbeli, don't ever stop. Do not ever stop. Jangan pernah berhenti. Kenapa? Karena goal saya masih panjang. Karena goal saya adalah kesuksesan yang berkelanjutan. Saya sukses dan mensukseskan. Saya sukses berkelanjutan dan saya mensukseskan secara berkelanjutan. Teman-teman, tanamkan ini semua di dalam diri kita. Jika itu sudah ada di dalam diri kita, saya kira ya, rasa malas itu hinggap di dalam diri kita sebentar-sebentar aja. Saya yakin kok semua teman-teman yang ada di sini itu bukannya nggak tahu bagaimana cara jualan Gomilku. Saya yakin teman-teman yang hadir di Zoom ini bukan mitra-mitra yang nggak tahu bagaimana caranya merekrut mitra baru. Saya tahu mitra-mitra yang ada di sini bukan mitra yang nggak punya modal. Satu aja, malasnya kelamaan. Loyonya kelamaan. Ngeluhnya kebanyakan. Ya, bismillah ya. Kurangin mengeluh, banyakin nyeduh. Gomilku. Oke? Ya, baik teman-teman semuanya. Selanjutnya teman-teman. Oke. Untuk tumbuh menjadi lebih kuat, kita harus selalu ingat dan harus selalu tertanam di dalam hati dan pikiran kita. Apa itu SR12? Jangan-jangan nih ya, jangan-jangan kita yang sudah jalan setahun, 2 tahun menjadi mitra SR12, yang sudah menjadi distributor, bahkan sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian saat ini merasa loyo, saat ini ngerasa nggak punya semangat. Jangan-jangan rasa cintanya sudah mulai berkurang. Rasa cintanya sudah mulai pudar.
Ya, jangan-jangan ini mah. Semoga enggak. So, apa yang harus tertanam di dalam diri kita? Kita harus selalu mengenal SR12, teman-teman. Kita harus selalu tahu apa itu SR12. Kita harus selalu tahu apa yang ada di dalam SR12 dan kita harus selalu tahu makna dari menebar manfaat seluas-luasnya. Bisa jadi selama ini kita lupa. Oh, ternyata moto SR12 adalah bermanfaat seluas-luasnya. Atau jangan-jangan ternyata kita lupa. Oh, ternyata SR12 ini produknya bukan hanya kosmetik aja, tetapi ada herbalnya. Atau jangan-jangan selama ini kita lupa. Oh, ternyata Gomilku itu sekarang ada yang gold, bukan hanya original coklat dan strawberry. Nah, itu yang harus selalu ditanamkan dalam diri kita. Jadi kita harus mengenal SR12 dan beserta kemitraannya. Oke, teman-teman, SR12 itu produk herbal berkualitas tinggi, aman, terdaftar di BPOM, solusi alami untuk perawatan kulit dan kecantikan kita, kecantikan semua, kemudian peluang kemitraannya, bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan, ya. Dan faktanya adalah mitra SR12 mengalami peningkatan pendapatan rata-rata 30% per tahunnya. Dan ini bukti kesuksesan mitra SR12. Teman-teman kalau misalkan mau cari bukti nggak usah jauh-jauh. Ya, kalau misalkan cari bukti nggak usah jauh-jauh. Kalau misalkan distributornya bikin agenda, datang. Kalau leadernya, teman-teman misalnya reseller atau subagen punya leader agen, kemudian diundang untuk acara home sharing, datang. Teman-teman agen kalau diundang sama distributornya, datang. Teman-teman distributor kalau misalkan diundang sama leader distributornya, datang. Teman-teman leader distributor yang diundang sama leadernya lagi, datang. Ya, datang karena itu adalah silaturahmi. Ya, dan inilah kemitraan. Oke, kemudian selain kita mengenal, saya kira saya cocok siang ini saya menggunakan istilah mengenalkan. Kenapa teman-teman? Seperti yang saya sampaikan tadi, bisa jadi kita lupa gitu. Nah, maka siang ini kita harus mengingat. So, setelah Zoom ini selesai, teman-teman mulai kaji lagi tuh, teman-teman cari produk knowledge-nya bedak itu apa, produk knowledge-nya siu itu apa, produk knowledge-nya charcoal itu apa, kemudian bagaimana kemudian caranya saya bisa menghasilkan 10 juta per bulan dan saya sebagai subagen, gimana saya bisa menghasilkan 20 juta per bulan saya sebagai distributor dan lain sebagainya. Kalau teman-teman saat ini adalah posisinya adalah agen, kemudian teman-teman nggak tahu berapa subagen sebagai agen, berapa subagen yang harus dimiliki, berapa reseller yang harus dimiliki, berapa marketer yang harus dimiliki, berapa omset setiap hari yang harus dimiliki, berapa sell out atau penjualan setiap hari yang harus dimiliki. Kalau itu belum bisa terjawab, berarti teman-teman belum bisa mengenal. Gitu. Ya. Oke. Kemudian mengenal produknya, kategorinya apa, manfaatnya apa, testimoninya bagaimana. Oke, selanjutnya teman-teman, untuk kita bisa tumbuh lebih kuat, membangun jaringan dalam bisnis SR12, kita harus membangun jaringan yang kuat. Oke, kita harus membangun jaringan yang kuat. Yang pertama adalah rekrut mitra, cari mitra potensial yang memiliki visi dan semangat yang sama, tawarkan peluang bisnis menarik. Teman-teman, coba boleh dong sharing ke saya. Saya mau cek nih ya. Coba tolong sharing di kolom melalui kolom chat aja. Teman-teman sudah pernah belum belajar gimana sih caranya merekrut mitra dari A sampai Z, mulai dari nggak tahu apa-apa sampai bisa rekrut banyak mitra. Boleh dong share di kolom komentar. Sudah pernah belajar ini belum?
Oke, masih saya tunggu jawabannya 10 detik lagi. Saya bro. Ayo, aku ngomong kayak Oke, sudah 10 detik. Cukup. Oke. Oke, jawabannya kalau boleh saya resum, ini ada ya macam-macam sih, ada yang belum atau sudah tapi belum mendalami banget. Kemudian belum, baru mengajak jadi reseller karena pemakaian rutin. Kemudian sudah ada tapi sudah ada tim tapi hilang semua. Why? Why? Big why? Pertanyaan besar, kenapa sudah ada tim tapi hilang semua? Kalau hilangnya 1-2, bisa jadi itu kendala di mitra. Kalau hilangnya semua, kendalanya di mana? Oke. Kemudian baru tipis-tipis. Kemudian sudah tapi masih belum paham banget. Sudah coach, sudah belum tapi sudah belajar coach terkendala mobilitas. Oke. Ibu kalau misalkan terkendala dengan mobilitas, Ibu boleh mulai itu coba pakai yang namanya motoritas, Bu. Biar lebih satset gitu. Ya. Jadi motoritas Ibu ini nanti akan bisa lebih fleksibel nih nanti nih. Ya. By the way, untuk Ibu Tanti di Malang, ketika Ibu terkendala dengan mobilitas, kita belum kenalan dan saya nggak tahu kesibukan Ibu apa, tapi saya punya saran untuk Ibu Tanti dan maybe untuk teman-teman mitra yang lain juga, ketika teman-teman terkendala dengan mobilitas, artinya dengan waktu yang bertabrak-tabrakan, coba disiplinkan untuk membuat yang namanya rencana kerja. Rencana kerja itu bukan hanya untuk PNS. Rencana kerja itu bukan hanya untuk orang kantoran. Rencana kerja itu sesungguhnya dimiliki oleh para pebisnis. Bu, orang di kantor itu punya atasan yang ngatur dia. PNS itu punya atasan yang ngatur dia. Bisnis siapa yang ngatur? Nggak ada, Bu. Pebisnis ini nggak ada yang ngatur, kecuali diri dia sendiri. Makanya, musuhnya seorang pebisnis itu diri dia sendiri, bukan orang lain. Oke? Nanti Ibu belajar caranya membuat skala prioritas. Hal mana yang harus kita lakukan duluan, hal mana yang bisa ditunda, hal mana yang harus segera dilakukan. Itu kalau kita belajar tentang seven habit itu ada hal-hal yang mana yang prioritas, mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang tidak penting, mana yang tidak prioritas. Itu kita belajar semuanya. Ya. Kemudian prospek, presentasi, follow up. Oke, bagus, mantap. Oke, menghilang karena katanya nggak ada yang tertarik, mahal. Oke, kalau misalkan ada yang bilang SR12 mahal, kenapa sampai hari ini mitranya makin bertambah, penggunanya makin bertambah? Kita akan belajar juga. Oke, oke, baik. Terus Teman-teman, lari, terus lagi nih. Iya. teman-teman berarti saya simpulkan bahwa sudah banyak juga yang belajar tentang bagaimana caranya merekrut mitra. Dan hal yang paling utama syarat untuk bisa melakukan proses rekrut adalah, ayo ada yang tahu? Yang paling utama banget, yang paling fundamental, yang paling pertama, yang paling utama dan diutamakan. Ayo apa? Yes, betul banget. Jadi syarat yang harus ada ya untuk bisa melakukan proses rekrut mitra adalah target prospeknya. Ya. Yes, betul juga menambah database. Database inilah yang dinamakan dengan target prospek. Oke, nggak usah jauh-jauh deh ngebahas tentang rekrut mitra lebih dalam lagi kayak gimana. Sekarang kalau saya saat ini berada di depan rumah Ibu, ya kalau sekarang saya saat ini berada di depan rumah Ibu, kemudian saya ketok pintu rumah Ibu, saya tanya, Ibu, target prospek Ibu hari ini ada berapa orang? Ibu bisa jawab atau enggak? Nah, ya, bayangkan nih saat ini sekarang saya ada di depan
pintu rumah ibu. Setelah ini saya ketok pintu rumah ibu. Assalamualaikum Ibu Nurul, Assalamualaikum Ibu Kartika, Assalamualaikum Ibu Mila. Saya buka, Bu, boleh Bu, saya lihat target prospek ibu mana? Daftar namanya mana? Ada berapa orang, Bu? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 10, 100, atau bahkan tidak ada. Oke, kalau memang saat ini masih sedikit, yuk kita tambahin. Kalau masih 1, yuk tambahin jadi 2. Kalau masih 2, yuk tambahin jadi 5. Kalau masih 5, namanya yuk tambahin jadi 10. Kalau masih 10, yuk tambahin jadi 20. Sampai berapa quotes unlimited? Ya, kalau misalkan kita pakai teori project 100, maka namanya sampai 100. Ya, tapi target prospek ini, teman-teman ini unlimited, teman-teman harus punya nama sebanyak-banyaknya. Gitu. Nah, kemudian untuk teman-teman leader ya, untuk teman-teman leader nih, siapapun ya, distributor yang punya agen, subagen, reseller, marketer, agen yang punya subagen, reseller, subagen yang punya reseller, marketer, reseller yang punya get reseller, dan lain sebagainya. Ya, teman-teman adalah leader. Nah, leader sebelum mengontrol mitranya, sebelum mengontrol anak-anaknya, cucu-cucunya, sebelum nanya sama anaknya dan cucu-cucunya, ada baiknya bertanya kepada diri sendiri. Misalnya, saya punya anak nih distributor nih, namanya Agus misalnya. Saya mau tanya nih sama si Agus, Gus, saya mau lihat dong daftar nama kamu nih ada berapa nih per hari ini. Nah, sebelum saya tanya seperti itu ke Agus, saya harus tanya dulu sama diri saya sendiri. Loh, yang sudah dipegang sama Syahrul ini ada berapa? Jangan sampai ketika saya tanya sama Agus, ternyata target prospek dia lebih banyak dari saya. Malu saya sebagai leadernya. Oke, teman-teman, kalau misalkan dari leader anaknya sampai cucunya memiliki spirit yang sama, insya Allah kita bisa membangun jaringan yang kuat. Ya, oke. Please stop menye-menye. Menye-menye itu apa ya? Ada nggak bahasa yang lebih oke dari menye-menye? Stop, stop, stop lemas-lemas, ya, stop lemas-lemas tuh. Jadi udah waktunya nih sekarang greget nih, udah waktunya greget nih. Ya, leha-leha betul. Stop leha-leha, stop leha-leha deh pokoknya. Udah bukan lagi itu sekarang posisinya yang aduh nanti aja deh, aduh nanti aja deh, aduh nanti aja deh. Udah setiap hari yang ditemukan hanya ada hadu. Ya, stop. Dan dimulai dari mana? Dimulai dari diri sendiri, oke? Siapapun teman-teman, apapun level kemitraan teman-teman, teman-teman punya hak sukses yang sama. Oke? Pak, tapi saat ini saya hanya marketer. Bu, apakah perlu saya buka data berapa banyak distributor yang berangkat dari level marketer? Coach, tapi sekarang saya belum punya mitra sama sekali. Bu, apakah saya perlu buka data nih? Mitra yang bangkit, yang tadinya tidak punya mitra sama sekali, sekarang sudah punya mitra ratusan. Sampai kewalahan gimana caranya maintenance mitra-mitranya. Tapi itu hal yang bagus, karena ia akan belajar hal yang lebih tinggi lagi. Gimana caranya maintenance mitra? Loh sekarang kita mau belajar maintenance mitra, mitranya nggak ada. Apa yang mau maintenance? Oke, oke, yuk bismillah sama-sama kita semangat nih. Leadernya semangat, anaknya semangat, cucunya semangat, mitranya semangat. Oke, ini bulan Ramadan ini manfaatkan untuk bisa bersilaturahmi, buka puasa bersama, dibiasakan agendakan buka puasa bersama yang di dalamnya juga ada taraweh bersamanya. Kemudian sedekah subuh berjamaah. Masya Allah nih kalau misalkan didetailin ya, kita mau bikin agenda apa itu banyak banget. Selain manfaatnya untuk dunia, barokah akhiratnya itu luar biasa di Ramadan ini. Ya, sedekah subuh yang tadinya sendiri-sendiri, oh sekarang berjamaah. Masya Allah. Terus buka puasa bersama, saling berebut untuk bayarin
makanan buka puasanya. Oh ya Allah, indah banget. Indah banget. Ya. Kemudian makan malamnya saling berlomba-lomba untuk menyediakan makanan. Allahu Akbar. Semoga kita semuanya memiliki dan akan dan selalu seperti itu, ya, bermental seperti itu. Oke. Waduh. Oke. Kemudian membangun jaringan yang kuat, berikan pelatihan, ya. Berikan pelatihan produk, product knowledge, teman-teman berkumpul bersama mitra-mitra yang lainnya, ngebahas produk, minggu depannya bahas produk apa lagi, minggu depannya bahas produk apa lagi, sehingga apa? Ketika melakukan penawaran produk dan penawaran bisnis, itu bisa menjelaskan secara komprehensif. Oke, karena salah satu dari rumus public speaking adalah menguasai materi. Oke, cara supaya ngomongnya lancar nih, ngomongnya lancar, tangannya bermain, alisnya naik turun, nadanya naik turun. Salah satunya, rahasianya adalah menguasai materi. Teman-teman, nggak usah muluk-muluk deh. 1 bulan harus bisa 10 produk knowledge, nggak usah. Kuasai satu materi, kuasai satu produk, benar-benar sampai teman-teman nggak ada produknya pun bisa menjelaskan secara komprehensif. Oke? Ya, bismillah ya, dimulai ya kita semuanya ya. Apalagi yang belum tahu sama sekali nih tentang produk knowledge, produk SR12. Oke. Kemudian yang ketiga itu contoh sukses. Mitra merekrut 10 anggota baru dalam 1 bulan dan meningkatkan omset 20%. Dan itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Teman-teman, kalau teman-teman sudah pernah belajar tentang scale up bisnis, tentang materi one day one people, itu teman-teman di sana dibahas bagaimana kemudian kita bisa merekrut 10 mitra baru dalam 1 bulan. Kemudian bagaimana ini bisa meningkatkan 20% daripada omset kita, bahkan profit kita. Ya. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman, manfaatkan media sosial. Manfaatkan media sosial, konten menarik, gunakan hashtag interaksi aktif. Oke, studi kasusnya adalah peningkatan penjualan 40% setelah aktif menggunakan Instagram Ads. Buktikan sendiri. Kalau misalkan belum membuktikan diri sendiri, tanya sama leadernya, bagaimana leader distributornya ini bisa punya mitra di luar wilayahnya. Contoh, leader ibu ada di Jawa, tapi punya mitranya di Sumatera. Dan sebaliknya, leader ibu, distributor ibu nih, ya leader distributornya itu ada di Sumatera, tapi punya mitra di Jawa. Kemudian leadernya ada di Bogor, ya, tapi mitranya ada di Kalimantan. Pun sebaliknya, leadernya ada di Kalimantan, tapi mitranya ada di Bogor. Kenapa itu bisa terjadi? Selain karena network, ini bisa terjadi dan bisa tercapai karena memanfaatkan sosial media. Ya, jadi manfaatkan sosial media untuk hal yang bermanfaat, untuk hal yang sangat positif untuk kita semuanya. Nah, ini nyambung dengan salah satu tadi yang yang disampaikan di kolom chat tadi ya saya lihat. Gini, teman-teman, di sini ada Ibu Eva ya. Cara merawat mitra gimana? Oke, saya nggak jawab secara spesifik cara merawat mitra itu bagaimana. Cuman yang ingin saya sharing kepada teman-teman semuanya adalah let's start to give an service excellent. Let's start to give service excellent. Kita berikan pelayanan yang excellent, teman-teman. Pelayanan yang prima, pelayanan yang luar biasa. Excellent itu kan di atasnya good, ya kan? Good. Nah, di atasnya goodnya ada nih apa? Excellent. Nah, kita berikan pelayanan yang excellent. Oke. Yang pertama, konsultasi personal. Berikan konsultasi produk sesuai kebutuhan pelanggan, bantu mereka memilih yang terbaik. Oke, teman-teman. Contoh ya, contoh pelayanan yang tidak prima. Oke, contoh pelayanan yang tidak prima itu adalah ketika ada orang yang mencari deodoran. Kemudian ternyata qadarullah deodorannya habis nih. Kak, saya mau belanja deodoran. Kemudian teman-teman menjawab dengan, aduh Kak, habis deodorannya, mohon maaf ya.
Oke, itu pelayanan yang kurang prima. Pelayanan yang prima bagaimana? Kak, saya mau order deodoran SR12. Tapi faktanya deodorannya habis. Bagaimana pelayanan yang prima? Oke, Kak, mohon maaf untuk saat ini produk kami karena tingginya permintaan pasar saat ini stok di toko sedang habis. Kak, kalau boleh saya bantu berapa piece yang Kakak butuhkan supaya saya siapkan ketika barang sudah ready kami akan segera kirim. Boleh Kak, saya bantu untuk boleh Kakak, boleh saya bantu untuk saya tulis alamat rumah Kakak nanti ketika stoknya sudah ready akan segera kami kirim ke Kakak. Itu antara penjual dengan pembeli. Kalau misalnya antara mitra dengan mitra, ya itu contohnya nomor 2 menangani keluhan. Tangani keluhan dengan sabar dan profesional. Jangan jaga reputasi bisnis SR12 Anda. Oke, teman-teman. Teman-teman menangani keluhan mitranya. Contoh ya, saya adalah distributor. Oke, ini adalah contoh. Saya adalah distributor, saya punya agen. Agen saya namanya Andi. Oke. Ya, agen saya namanya Andi. Saya adalah distributor, agen saya namanya Andi. Suatu hari Andi datang ke saya. Mas, ada waktu nggak? Nah, sebagai leader distributor nih saya nih yang bertekad harus selalu memberikan service yang excellent, maka saya akan jawab, siap. Gimana, Mas Andi? Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya mau ngobrol nih. Oh ya, monggo, silakan main ke rumah. Ketika sudah sampai di rumah, ketika salaman, kemudian seruput kopi gelas yang pertama, Mas Andi langsung bilang, mitra saya loyo, loyo seloyo-loyonya, lebih loyo dari Putri Malu. Gimana Mas cara nanganinnya? Oke, leader yang memberikan pelayanan prima, dia akan tetap tersenyum, dia akan tetap memberikan aura yang optimis dan semangat kepada anaknya. Nah, saya ini sebagai distributor, saya punya mentality memberikan service excellent. Saya tidak akan cemberut, saya tidak akan tekuk muka saya tetap akan tersenyum. Karena saya memiliki mentality memberikan pelayanan yang prima. Jangan lakukan yang sebaliknya. Mas, mitra saya loh, sama Mas, mitra saya juga sama loh yo. Gimana nih? Salah satu mitra saya Mas Andi ini loh yo. Nah, bagaimana jika leader mengeluhkan hal yang sama dengan mitranya? Ini sesuatu hal yang nggak boleh terjadi gitu. Mak, mitra saya loyo semua nih. Terus emaknya juga bilang, ya sama, mitra emak juga loyo. Ya Allah, kita nangis bareng deh, kayak gimana nih? Ya Allah. No. Leader nggak begitu. Oke, leader itu harus punya mental itu memberikan pelayanan yang prima. Oke, sekarang memang mitramu ada berapa? Yuk kita bantu, kita kaji, yuk kita lihat. Mitramu sekarang ada berapa? Ada 10, Mak. Oke, 10 ini, target agenmu ada Mak berapa? 2. Subagennya berapa? 4. Oke, 6. 4-nya reseller. Oh, berarti total 10, G 10. Oke, 10 mitramu ini tersebar di mana? Sini. Oke, penyebabnya apa? Ini. That's a leader. Itulah leader. Bukan emang mitraku loyo. Oh, sama, aku juga loyo. Ayo, kamu kan mitraku, yo kamu loyo, aku loyo juga. Jadilah itu tim loyo jadinya. Ya. Tim SR12 loyo. Dan nauzubillah, kita jangan kayak gitu. Oke? Jauh-jauh kita dari mentality yang seperti itu gitu. Oke? Oke, baik. Kemudian yang ketiga, program loyalitas. Berikan bonus atau hadiah kepada pelanggan setia. Ya, ini mitra. Tingkatkan loyalitas pelanggan SR12. Tingkat retensi pelanggan meningkat 25% setelah menerapkan program loyalitas. Dan itu merupakan investasi yang menguntungkan. Program loyalitas ini ya loyal. Jadi kenapa anak-anaknya ini loyal sama leadernya ya? Karena leadernya ini memberikan bonus, leadernya memberikan hadiah. Kemudian ketika musim-musim kayak gini nih ya, ketika musim-musim kayak gini nih leadernya ini biasanya adat Indonesia ini udah kasih hampers ya, kasih hampers biasanya tuh untuk Idul Fitri, kemudian dan lain sebagainya.
Ya, sehingga apa? Mitranya jadi setia, mitranya menjadi loyal. Nah, karena loyal, mitranya jadi ya enak gitu punya leader seperti itu. So, untuk para leader, jadilah leader yang ketikannya ditunggu sama mitra-mitranya, yang omelannya selalu dinanti-nanti oleh mitra-mitranya, yang kehadirannya selalu dirindukan oleh mitra-mitranya. Oke? Siap? Bismillah. Kalau memang hari ini kita belum seperti itu, maka nanti sore kita harus bisa belajar seperti itu. Esok kita harus bisa belajar seperti itu, lusa kita harus belajar seperti itu, dan hari-hari selanjutnya kita harus selalu belajar. Sampai kapan kita belajar? Sampai lupa kalau kita sedang belajar. Oke. Baik, teman-teman semuanya, sedikit lagi. Sabar ya. Sedikit lagi sebelum kita nanti buka pertanyaan. Oke. Kemudian untuk kita bisa growth stronger, kita ikuti pelatihan dan workshop. Ya, pelatihan SR12. Teman-teman ini saya boleh katakan teman-teman mitra, seluruh mitra SR12 saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, mitra SR12, teman-teman adalah orang-orang yang beruntung karena berada di dalam SR12 yang memberikan support tidak 30%, tidak 50%, tidak 90%, tapi 100%. Ya, alih-alih teman-teman ini ikut pelatihan di luar berbayar jutaan, SR12 hadir dengan SR12 University-nya dengan tim-tim trainer yang profesional, bukan trainer yang amatir. Trainer-trainer SR12 itu, teman-teman semuanya, itu sudah certified, semuanya profesional. Ya, kita memberikan pelatihan produk, kemudian pelatihan sales, pelatihan leadership, kemudian pelatihan bagaimana meningkatkan kompetensi diri kita sebagai mitra. Oke, kemudian ikuti pelatihan strategi bisnis, pelajari strategi terbaru dari para ahli, adaptasi dengan perubahan pasar yang besar, kemudian bertukar pengalaman. Nah, barang siapa yang ingin dilancarkan urusannya, diluaskan rezekinya, makalah hendaklah ia melakukan silaturahmi. Ya, silaturahmi. Makanya kalau misalkan ada undangan untuk bertemu, ada undangan home sharing, ada undangan untuk ngerujak, diajak makan sama leadernya, datang, datang. Luangkan waktu. Teman-teman, kita harus sudah mulai untuk meluangkan waktu. Oke, kenapa saya katakan harus meluangkan waktu? Karena kalau tidak diluangkan, maka tidak akan pernah ada waktu luang. Apa sih tujuannya bertemu seperti itu? Salah satu tujuannya, selain bersilaturahmi, adalah untuk bertukar pengalaman. Bertukar pengalaman yang paling simpel adalah, hari ini kita ngobrol di dalam grup, yo, besok ada yang mau CFD Car Free Day, misalnya ya, Car Free Day ada 3 wilayah di satu kota misalnya. Si mitra A ke lokasi Car Free Day pertama, mitra B ke lokasi kedua, mitra C ke lokasi ketiga. Nah, minggu depannya semuanya ngumpul untuk bertukar pengalaman. Car Free Day-mu di wilayah sana bagaimana? Kamu closing berapa? Mitra apa namanya? Customer di sana bagaimana? Kamu bawa produk apa aja? Terus Car Free Day-mu di wilayah 2 bagaimana? Oh iya, nanti saya mau kayak gitu juga ah. Yang satu lagi Car Free Day-mu di wilayah yang ketiga bagaimana? Apa yang paling laku, produk yang kamu bawa di sana yang paling laris apa? Oh ini, oh kenapa bisa laku di sana? Oh karena ini. That's bertukar pengalaman. Oke, berinteraksi dengan mitra SR12 lainnya, dapatkan inspirasi dan motivasi baru. Peningkatan kepercayaan diri dan kemampuan menjual produk secara efektif. Oke, itu adalah investasi pada diri sendiri. Oke, teman-teman, tetapkan tujuan yang jelas. Oke, tetapkan tujuan yang jelas. By the way, suara saya masih lancar terdengar ya? Lancar, Pak. Oke, terima kasih. Thank you. Oke, tetapkan tujuan yang jelas, teman-teman. Yang pertama, rencana bisnis. Mau dibawa kemana bisnis, teman-teman? Oke, kalau misalkan nggak punya rencana bisnis, yang terjadi apa?
kisah pertama yang saya ceritakan di awal materi tadi. Apa? Awal pertama join SR12 karena mau pokoknya mau melunasi hutang, ya, mau melunasi hutang. Kemudian bergabung menjadi bagian daripada SR12, dapat uang, hutangnya lunas, kemudian selesai. Loyo lagi, lemas lagi. Oke, itu contoh yang tidak memiliki rencana bisnis. So, teman-teman, come on, bikin rencana bisnis. Oke, kemudian bikin target penjualan. Teman-teman, cobain ya. Ini sekarang hari apa sih? Sekarang hari Kamis. Oke, sekarang hari Kamis, teman-teman. Teman-teman cobain ya, jalani bisnis dengan target, dan jalani bisnis dengan target. Sorry. Yang pertama, jalani bisnis tanpa target. Yang kedua, jalani bisnis dengan target. Oke, contoh yang paling sederhana. Jika teman-teman adalah reseller, oke, jika teman-teman adalah reseller, kemudian teman-teman ini punya target penjualan, reseller terlalu mudah. Agen deh, misalnya subagen. Oke, subagen. Misalnya subagen ini punya target per harinya jual 2 gomilko yang besar, kemudian 2 gomilko yang kecil. Ini contoh ya. 2 gomilko yang besar dan 2 gomilko yang kecil. Oke, sebagai subagen punya target per hari 2 itu. 2 besar, 2 kecil, 2 besar, 2 kecil, 2 besar, 2 kecil. Oke, mau ambil produknya atau mau ambil nominalnya per hari 500.000. Oke, berarti mix produk. Habatus sauda, gomilko, madu, dan apa lagi. Oke, cobain dulu nih. Seminggu tanpa produk, kemudian minggu depannya tanpa produk. Seminggu tanpa target, oke. Ini targetnya nih maksudnya target harian ya. Seminggu tanpa target, kemudian minggu berikutnya 1 minggu dengan target. Oke, teman-teman bisa merasakan bedanya nanti di minggu ketiga. Oke, jalan ini dengan hati. Ketika teman-teman menjalani bisnis dengan tanpa target pun, jalani dengan hati. Kemudian masuk ke minggu kedua, menjalani bisnis dengan target, jalani juga dengan hati. Kenapa? Karena nanti di pekan ketiganya setelah teman-teman menjalani 2 minggu tadi sebelumnya, teman-teman akan merasakan dengan hati. Oke. Oke, kemudian yang ketiga adalah tetapkan tujuan yang jelas. Yang ketiga adalah pantau perkembangannya bagaimana. Teman-teman, bukan melulu leader itu mantau anaknya kok. Bukan melulu distributor itu mantau agennya. Bukan melulu agen mantau subagennya. Bukan melulu subagen mantau resellernya. Teman-teman, kalau the real businessman, the real entrepreneur is dia yang bisa memantau perkembangan dirinya sendiri. Oke, dia yang bisa memantau perkembangan diri dia sendiri. Agen minimal 15 juta dalam 1 bulan. Oke, sudah hari ke-10 masih 7 juta. Dia pantau diri dia sendiri. Kok masih 7 juta ya? Apa yang sedang terjadi? Kemudian kontak leadernya. Mak, saya udah setengah bulan nih, saya baru 7 juta. Gimana caranya? Saya pengen banget loh punya omset 40 juta. Tolong Mak ajari saya. Jangan-jangan ibu nggak pernah ngomong kayak gini ke leadernya. Ya, ibu itu punya leader yang baik hati dan tidak sombong, rajin menabung. Oke, ibu tanya seperti ini, Mak, saya pengen punya omset 40 juta. Gimana caranya, Mak? Ini saya udah setengah bulan berjalan, omset saya baru 7 juta nih. Saya malu nih jadi agen nih. Nah, itu orang yang bisa mengontrol diri dia sendiri. Oke, kemudian teman-teman yang selanjutnya, dan ini yang terakhir. Oke, ini yang terakhir untuk kita bisa growth stronger. Ya, yuk. Iya, sudah sama yang tadi, ya kan? Oke, konsisten, Iya, pantang, sudah. menyerah. New request. Konsisten dan pantang, menyerah. Lelah boleh, nyerah jangan. Oke, lelah boleh, nyerah jangan. Konsisten dan pantang menyerah.
Istiqomah. Istiqomah. Jangan pernah menyerah. Goals kita masih panjang. Tujuan kita sukses yang berkelanjutan. Kalau diri kita udah sukses, kita masih punya PR. Mensukseskan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika sudah sukses orang-orang yang ada di sekeliling kita harus menciptakan sukses bagi mereka yang berkelanjutan. Panjang. Masih panjang sekali. Oke, konsisten. Jangan pernah nyerah. Oke, teman-teman, tetap selalu bersikap positif, hadapi tantangan dengan senyuman dan semangat. Boleh nggak sekarang semuanya senyum nih? Rumus senyum, 225. Tarik ke kanan 2 cm, tarik ke kiri 2 cm, tahan selama 5 detik. Masya Allah, manis-manis banget dah senyumnya, kayak madu baduy. Ya, oke, sikap positif, hadapi tantangan dengan senyuman dan semangat, yakinlah kita bisa sukses dengan SR12. Yakin nggak nih bisa sukses SR12? Yang sudah sukses, makin sukses. Yang sudah sukses, makin bisa mensukseskan. Yakin koral? Yakin kada? Yakin tidak? Yakin, Coach. Yakin. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan pernah bersedih, karena di balik ibu itu ada Allah. Tenang. Belajar dari kesalahan, jangan takut gagal. Jadikan kesalahan sebagai pelajaran berharga untuk maju. Pak, saya malu. Kemarin saya presentasi di sekolah. Tidak ada yang closing satupun, Pak. Terus kenapa? Kalau nggak closing satupun? Rugi gitu? Duitnya hilang gitu? Profitnya hilang gitu? Nggak ada kan? Ibu presentasi, nggak closing satupun. Nggak ada yang hilang. Justru ada yang bertambah. Experience, mentality, pembelajaran yang nggak ada di kelas. Itu namanya pelajaran hidup yang cuman ada di lapangan. Oke. Dan yang terakhir, milikilah mentalitas pemenang. Percaya diri dan fokus pada tujuan kita. Sukses sudah ada di depan mata bersama SR. SR. SR 12. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Setelah ini saya serahkan ke Kak Cindy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Coach Syahrul untuk ilmunya yang luar biasa ini. Ingat ya teman-teman, kata Coach Syahrul bilang capek, lelah boleh, tapi tidak boleh menyerah ya. Harus tetap semangat, harus tetap kuat ya. Walaupun ada penolakan itu bukan berarti kegagalan ya. Harus terus semangat. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung aja di unmute suaranya atau boleh raise hand. Boleh, ada yang ingin bertanya langsung saja. Mau buka berapa pertanyaan, Coach Syahrul? 2 pertanyaan. Oke, kita berikan 2 pertanyaan. Silakan siapa dulu yang pertama? Bu Kurniati Bogor, silakan Ibu di unmute. Halo, Ya. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, silakan. Coach, status saya kan masih reseller. Tapi di bawah saya bisa ngajak marketer 2. Cuma dianya belum, gimana ya, belum gacor lah dibilang gitu orderannya. Masih orderan kadang-kadang tipis-tipis. Gimana tuh Coach, cara biar kita tuh kasih semangat buat marketer-marketer yang belum bisa tiap hari ada omsetnya gitu. Oke, baik. Ibu di Bogor ya? Coach, gitu aja. Terima kasih. Ibu, saya boleh panggil Ibu dengan panggilan apa ini? Nia dari Bogor. Oke, Ibu Nia Bogornya di mana?
Kemang. Wah, dekat ya. Oke, Ibu sekarang reseller ya. Iya, Pak. Oke, Ibu reseller, kemudian Ibu punya marketer. Kemudian pertanyaan Ibu, bagaimana caranya supaya Ibu bisa menyemangati marketer Ibu? Ya, ya betul gitu ya Bu Iya, Nia ya. iya Coach, ya. Oke, Bu Nia, Bu Nia tahu nggak sih yang paling ger banget tuh, yang paling nonjok banget itu, bikin mitra semangat itu apa sih? Tercapai satu-satu impiannya Bu Nia, kemudian Bu Nia naik level menjadi supagen. Oke, nah Bu Nia naik menjadi supagen, kemudian Bu Nia juga nanti tercapai tuh impiannya satu persatu. Nanti mitra-mitranya Bu Nia, marketer tadi yang dua itu, dia akan bertanya, kok enak banget ya jadi reseller. Untungnya besar. Sekarang semalam sudah jadi subagen, untungnya 30%. Oke, sekarang gimana caranya biar Bu Nia bisa jadi subagen? Gitu kan, Bu? Oke, Ya, sekarang maunya caranya, gitu Coach. ya, Bertahap gitu loh. ya, sekarang gimana caranya biar Ibu bisa jadi subagen? Ibu punya Project 100? Coach, Ya, Bu Nia punya Project halo. 100? Ya nggak ini sih Coach, maksudnya ya saya juga kan maksudnya baru bergabung juga ya, belum ada 1 tahun. Oh, Dan status aku juga waktu itu sebelum jadi reseller, aku marketer dulu gitu. oke. Kalau gabung jadi resellernya aku belum ada 1 tahun sih Coach. Tapi sebelum Mm-mm. itu lama udah jadi marketer. Oh, oke oke. Berarti, oke, Ya masih berarti lama ya merintis Ibu lah. jadi marketer ya? Oke, berarti lama Iya, menjadi marketer, kemudian pada akhirnya alhamdulillah sekarang sudah menjadi reseller gitu ya. Oke, iya Bu, Coach. nggak ada cara yang terbaik untuk nggak ada yang cara yang lebih baik untuk bisa memberikan semangat kepada mitra Ibu marketer tadi untuk bisa menjadi Hmm. reseller kecuali dengan Ibu naik menjadi subagen dan memberikan bukti nyata pergerakan Ibu di lapangan memberikan dan membuahkan hasil. Contohnya, Bu Nia tinggal di Kemang. Bu Nia datang ke rumah sakit, apa namanya tuh, rumah sakit, ada rumah sakit Sentosa, ada rumah sakit Dompet Duafa di sana. Bu Nia datang ke sana, Ibu cari bagaimana caranya bisa kerjasama dengan bagaimana caranya biar bisa kerjasama dengan pihak kesehatan di sana, gimana Ibu bisa presentasi di sana. Kemudian Bu, lari ke sana lagi Bu, itu ada Yasmin. Di Yasmin itu Bu, berjajar rumah-rumah tuh banyak, toko-toko itu banyak. Belum ada Bu, saya lihat tuh yang sebar brosur di sana. Bu Nia nih, saya kasih challenge Bu ya. Ibu nanti cobain ya. Cobain 1 bulan. Nggak usah 1 bulan deh, kelamaan. Ibu cobain 2 minggu. Ibu turun ke lapangan. Ibu sebar brosur. Ibu cari market untuk bisa melakukan penetrasi dan presentasi bisnis. Ibu kemudian kumpulkan tetangga Ibu. Ibu presentasikan bisnis dan demo produk Ibu. Ya, saya kasih challenge 2 minggu. Ibu lakukan ini secara istiqomah. Bu, Bismillah ya. Atas izin Allah, mustahil nggak ada hasilnya Bu. Ya Dan Bismillah kayaknya ya, Coach. kalau ibu lakukan itu secara istiqomah, ya, dan ini bukan hanya kayaknya sih, tapi based on aktual di lapangan, sesuai dengan apa yang fakta yang terjadi di lapangan. Jadi ketika ibu bisa istiqomah melakukan ini, ibu sebentar aja tuh menjadi reseller tuh, ya. Ibu sebentar aja tuh jadi reseller tuh, nanti sisanya tuh menjadi naik lagi menjadi subagen. Gitu. Oke, Bu Nia. Iya Coach, Bu terima Nia, kasih Coach. Bu Bismillah Nia ya. mainlah nanti ke kantor. Semoga bisa. Ngobrol-ngobrol nanti boleh sama saya. Ya insya Allah Coach. Di Gunung Oke. Sindur ya Coach. Nggak jauh sih Iya ya. betul Gunung Sindur. Dekat lah. Ya. 5 menit aja Bu. Insya Oke, Allah kalau baik. ada Terima waktu kasih. sama-sama bisa. Terima kasih Coach Syah. Baik, nah tadi sudah terjawab ya Ibu Kurniati ya. Nah, selanjutnya silakan tinggal 1 pertanyaan lagi. Siapa yang ingin bertanya? Saya dong boleh. Boleh, silakan Ibu. Saya minta Arsi dari sekarang pertama masuk subagen, terus naik ke agen pakai modal, tapi
ternyata seiring perjalanan waktu awal-awal tuh kayaknya mudah gitu ya untuk mendapatkan teman belanja, baik reseller maupun sub agen. Nah, kesini-sininya reseller nggak ada yang aktif, sub agen juga mulai berkurang semangatnya. Itu gimana ya, Coach? Soalnya saya juga memang ngelihat masih berjalan seperti apa adanya aja. Target saya belum sampai pada Coach Robi yang target 100.000, 200.000 belum sampai ke situ. Saya itu pingin ada penjualan tiap hari 1 aja itu. Kemarin udah bisa bertahan tuh. Bulan Februari ada 3 hari kosong. Terus bulan ini udah 2 hari ini belum ada. Udah berdoa juga sih. Terus gimana tuh, Coach? Oke. Boleh saya panggil dengan Ibu siapa, Bu? Eis aja. Ibu Eis. Ya. Ibu Eis apa Ibu Iis, sorry? Eis Bandung, tapi tinggal di Batam. Ya mohon. Oke. Ibu Eis ya. Bu, berarti kan kurang lebih begini ya. Ibu udah pasang target, Ibu udah jalankan itu semuanya, tapi kok hasilnya belum sesuai dengan yang Ibu inginkan, ya? Wah, ya. Ya, Bu, Ya, kita betul. bayangkan ya, Ibu yang punya target dan Ibu sudah jalani dengan apa yang sudah diarahkan oleh leader Ibu, hasilnya seperti itu. Ibu kebayang nggak sih kalau Ibu jalan bisnis ini tanpa target dan tanpa Ibu jalankan arahan dari leader Ibu? Iya. Iya, tadi Ibu cerita tuh dari beberapa hari ini bolong 3 hari kemarin, kemudian ini bolong lagi 2 hari. Itu Ibu yang sudah menjalankan ini dengan target dan mengikuti arahan daripada leadernya. Kalau Ibu nggak punya target dan nggak memiliki arahan daripada leadernya, bukan bolong 2 hari 3 hari, Bu, tetapi yang Ibu sebut angka harinya itu adalah yang keisinya aja. Artinya apa? Lebih banyak bolongnya atau bahkan sedikit sekali isinya. Innalillahi. Nggak mau. Betul nggak, Bu? Iya, ya bisa jadi. Ya, seperti itu, Bu. Ya, gini. Ketika Ibu punya target 1 bulan itu 2 juta targetnya. Ya, kemudian Ibu ikhtiar. Gimana caranya biar dapetin 2 juta? Ibu breakdown targetnya. Oh, 1 hari harus jualan sekian. Ibu kejar. Oh, ternyata ada yang bolong. Sehari, 2 hari, 3 hari ada yang bolong. Hari keempat closing lagi. Sudah tutup 1 bulan, nggak nyampe 2 juta. Kira-kira nyampenya di angka berapa, Bu Es? Bisa 1, bisa 1,5, meskipun belum 2. Tetapi sudah nggak lagi yang level 300-400. Iya. Oke, Bu. Iya, tapi perbaikinya gimana, Coach? Gimana? Untuk memperbaikinya agar tercapai apa yang sudah ditargetkan. Nah, secara teknik Ibu, plan Ibu, bagaimana rencana kerja Ibu, daily activity Ibu, bagaimana, kemudian kosongnya Ibu itu karena apa? Ini kan faktornya banyak nih, Bu. Boleh nggak Ibu kasih tahu saya nih, kira-kira nih ketika Ibu kemarin kosong itu kosongnya karena apa? Kemudian selama ini Ibu memasarkan produk Ibu dengan cara yang bagaimana? Lewat apa? Ngomongnya gimana? Lewat itu aja, saya lewat WA aja sama status-status. Oke. Ibu pernah ngobrol sama tetangga Ibu? Sering, bahkan saya kasih contoh, dan ada juga yang jadi berlangganan. Nah, ada juga yang bikin patah hati karena dia bilang, aku nggak cocok, ini ku jadi bengkak. Nah, kok bengkak ya? Pas mau ditanyain, iya soalnya bukan minum susu aja, katanya. Oh, jadi gimana begitu ada yang bilang nggak cocok, tenggorokan jadi apa? Jadi seret katanya. Padahal dia udah minum 1/2 bulan itu baik-baik saja karena ngelihat orang lain nggak cocok, ikut nggak cocok. Itu gimana, Coach? Ya itu namanya latah, Bu. Ya. Bu Is, ini tadi ada yang menarik ya ketika Bu Is cerita itu. Ibu menawarkan produk ke tetangga-tetangga nih, ada yang menerima, ada yang welcome, ada yang bikin patah hati gitu. Ibu nggak perlu takut patah hati, Bu. Ya.
Ibu nggak perlu takut patah hati. Makin sering kita mengalami penolakan, makin kuat Bu mental kita dan semakin biasa ditolak nantinya gitu. Tapi meskipun semakin biasa rasanya ditolak, tapi semakin jago untuk mengambil pelajaran dari setiap penolakan gitu. Nah, Masalahnya Coach, ya. Coach, bukan ditolak. Jadi setelah mereka terima dan coba, ternyata nggak cocok. Nah itu yang bikin, aduh harus gimana ya saya. Kalau yang ditolak, udah biasa lah, nggak apa-apa, namanya juga jualan ya. Oh iya. Oh iya. Sorry. Bu Ais tahu kita punya yang namanya produk expert Bu di kantor pusat. Apa itu? Iya, jadi SR12 ini untuk yang belum tahu juga, kita punya yang namanya produk expert untuk produk handling lah. Produk handling ini diisi personilnya adalah produk expert, orang yang ahli tentang produk SR12. Bu Ais punya keluhan dari pelanggan. Nah, ini dinamakan dengan handling objection. Oke. Jadi menangani keberatan, menangani keluhan. Oke. Bu Ais, tetangganya bilang, aduh saya habis pakai ini jadi begini nih. Oke, Ibu nggak usah khawatir Bu, Ibu nggak usah takut apalagi patah hati karena di rumah ada yang selalu menjadi pujaan hati Ibu, tenang. Ibu tanya nih sama tetangga Ibu, oke sudah berapa lama mengalami ini, kemudian Ibu nggak usah pusing, Ibu tanya ke distributornya, Mak, customerku begini. Ya, sorry, Ibu, distributornya siapa Bu? Coach Adam. Oke, Ibu tanya ke Coach Adam. Coach Adam, saya punya customer, punya keluhan begini. Nah, Coach Adam itu nanti akan langsung menyampaikan Bu ke produk expert kami yang ada di sini. Jadi langsung tanya sama orang yang memang ngerti tentang produk kita Bu. Jadi Ibu nggak perlu khawatir nih, bukan cuma Bu Is saja ya, tapi semuanya, ibu-ibu semuanya, teman-teman semuanya nggak perlu khawatir karena apa? Karena semua produk yang dijual oleh SR12 itu semuanya selain sudah certified, kita bertanggung jawab atas apa yang terjadi terhadap seseorang yang memakai produk kita. Nah, ke depannya Bu Is, kalau misalkan terjadi seperti itu, Ibu langsung tanya aja sama leadernya, ini customerku mengalami kejadian begini, tolong dibantu solusinya kayak gimana. Kayak gitu. Baik itu produk misalnya produk yang dikonsumsi ya kayak herbal atau produk kosmetik yang dipakai gitu dan lain sebagainya. Semua produk Bu. Pokoknya selama itu adalah produk SR12, SR12 tanggung jawab Bu. Oke Bu Is? Siap. Makasih banyak Coach. Oke. Sama-sama Bu Is. Oke, sudah terjawab ya Ibu Is ya? Sudah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Coach Syahrul. Sama-sama. Gimana Coach Syahrul, mau ada tambahan satu pertanyaan lagi atau sudah cukup? Mau kita tutup? Enough, sudah masuk waktu asar. Oke. Baik, kami atau Coach Yusuf, atau Coach Syahrul mau ada tambahan penutup? Mulai aja sekarang. Ya, mulai aja sekarang ya. Nggak pakai tapi, nggak pakai nanti. Start. Thank you. Masya Allah, pesan singkat, sangat singkat tapi sangat bermakna ya. Jadi kita mulai dari sekarang. Buat teman-teman yang lagi lelah, nggak apa-apa, istirahat sejenak, tapi jangan pernah menyerah. Harus mulai lagi. Oke? Terima kasih buat Coach Syahrul untuk ilmunya yang luar biasa dan untuk semangatnya. Ini sangat menular ke kita semua ya. Sekali lagi juga terima kasih buat teman-teman semua yang hadir pada hari ini, yang masih standby sampai saat ini. Semoga semuanya diberikan kelancaran rezekinya, terus diberikan kesehatan dan juga bisa up level. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, terima kasih. Kalau gitu saya Cindy pamit undur diri. Jangan lupa untuk isi link absen ya. Ini saya kirim link absennya. Nah, ini dia link absennya. Silakan diisi ya, teman-teman semua ya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @SR12University. Teman-teman kalau mau posting kegiatan Zoom kita hari ini boleh diposting di Instagram, lalu tag di Instagram SR12 University atau mau tag langsung Coach Syahrul juga boleh ya Coach ya.
Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk isi absen ya. Saya Cindy Oktaviani pamit undur diri. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Sahrul. Terima kasih. Makasih banyak Coach Sarul, Masya Allah luar Sama-sama, biasa, Ibu berkah Lia. selalu Coach Sarul, makasih banyak Coach Sarul. Salam Coach Sarul dari Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. salam untuk Terima agen kasih saya. Coach ilmunya. Sama-sama Ibu. Sampai jumpa lagi semuanya. Izin pamit. See you. Berkah selalu. Sehat-sehat. Amin. Terima kasih Coach Syahrul. أنت في الوجدان